Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tri Widodo dari kelas AK502 akan menjelaskan terkait analisis pestel PT Indofood Sukses Makmur Tbk dalam memenuhi tugas UTS Manajemen Strategik. Langsung saja kita mulai untuk presentasinya. Mohon izin. Pengenalan analisis pestel. Jadi pestel sendiri merupakan analisis untuk faktor eksternal yang mempengaruhi pertumbuhan dan jalannya bisnis suatu perusahaan secara makro. Pestel sendiri merupakan singkatan dari politik, ekonomi, sosial budaya, ekologi ataupun lingkungan, dan juga legalitas ataupun hukum. Untuk yang selanjutnya adalah faktor analisis pestel. Jadi faktor-faktor dari analisis pestel ini terdiri dari 6 faktor. Yang pertama faktor politik, faktor ekonomi, kemudian faktor sosial budaya, faktor teknologi, faktor ekologi, dan yang terakhir faktor legal. Faktor politik mencakup kebijakan pemerintah terkait ekspor impor, pajak, tenaga kerja, tanggung jawab, lingkungan, serta peraturan khusus dalam kondisi tertentu. Kemudian faktor ekonomi mencakup kondisi permintaan dan penawaran, inflasi, nilai tukar mata uang, dan pertumbuhan ekonomi. Untuk yang selanjutnya faktor sosial budaya. Faktor sosial budaya mempelajari perilaku konsumen di suatu wilayah, termasuk tren yang mempengaruhi cara mereka berbelanja atau menjalani kehidupan. Kemudian faktor teknologi, pebisnis harus memanfaatkan teknologi dalam kegiatan usahanya, khususnya 3 aspek penting, yaitu proses produksi, distribusi, dan pemasaran, untuk beradaptasi dengan persaingan bisnis. Artinya mungkin untuk produksi terkait dengan efisiensi dalam hal waktu ataupun biaya, kemudian untuk distribusi mungkin terkait kecepatan, dan untuk pemasaran mungkin lebih kemudahan seperti itu, mungkin secara online dan sebagainya. Kemudian yang kelima yaitu faktor ekologi. Jadi sebagai pembisnis atau pengusaha penting untuk mulai menggunakan bahan-bahan ramah lingkungan, baik untuk produk maupun kemasan, sebagai bagian dari komitmen terhadap keberlanjutan dan pengelolaan lingkungan yang lebih baik. Artinya di sini pengusaha ataupun pebisnis dituntut untuk dapat menjaga lingkungan hidup mereka, mungkin di sekitar perusahaan, dan ataupun terhadap kemasan harus yang ramah lingkungan seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah faktor legal. Berbeda dengan kebijakan pemerintah, faktor legal sendiri yaitu merupakan aturan hukum baku yang dibuat bukan hanya oleh pemerintah. Mungkin kalau terkait makanan dan obat-obatan bisa dari BPOM, ataupun mungkin terkait dengan label halal bisa dari MUI, seperti itu. Untuk selanjutnya yaitu terkait analisis pestel pada PT Indofood Sukses Makmur Tbk. Mungkin yang seperti kita tahu, Indofood merupakan perusahaan yang sangat besar yang memproduksi makanan ataupun bahan pokok. Jadi Indofood Sukses Makmur atau Indofood merupakan produsen berbagai jenis makanan dan minuman yang bermarkas di Jakarta, Indonesia. Perusahaan ini didirikan pada tanggal 14 Agustus 1990 sebagai PT Panganjaya Inti Kusuma.
Kemudian pada tanggal 5 Februari 1994 berganti nama menjadi Indofood Sukses Makmur. Nah, perusahaan ini mengekspor bahan makanan hingga Australia, Asia, dan Eropa. Bahkan mungkin kalau kita tahu sampai Afrika juga. Nah, produk yang paling terkenal dari Indofood adalah produk mie instan, yaitu Indomie. Untuk analisis pastel Indofood, yang pertama terkait faktor politiknya. Jadi di tahun 2019 saat pemilu, nah itu menjadi momentum bagi PT Indofood Sukses Makmur Tbk atau kalau kode sahamnya INDF. Nah itu memacu pertumbuhan bisnis lebih agresif lagi, di mana perseroan memproyeksikan pertumbuhan penjualan pada tahun depan, maksudnya di tahun 2018 PT Indofood memproyeksikan di tahun 2019 atau tahun politik saat pemilu itu memproyeksikan pertumbuhan penjualan lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya, seperti itu. Nah, menurut analisis dari Ciptadana Sekuritas, Stella Amelinda, sentimen pemilu terhadap konsumsi cenderung positif. Menurutnya, pemilihan presiden yang dilaksanakan pada April 2019 berpotensi mendorong konsumsi, apalagi selama kampanye. Tambah Stella. Kemudian partai politik memiliki niat belanja yang lebih tinggi pada produk dan layanan yang terkait dengan kampanye, terutama terkait FMCG, fast moving consumer goods, dan rokok yang akan menerima sebagian besar manfaatnya. Artinya PT Indofood yang memproduksi bahan pokok, kemudian makanan dan minuman, nah ini sangat berpengaruh terhadap peningkatan penjualannya, seperti itu. Jadi tahun politik atau pemilu itu bisa meningkatkan penjualan dari produk Indofood sendiri. Kemudian selanjutnya adalah faktor ekonomi. Jadi di tahun 2022 harga saham Indofood sempat turun pada semester pertama, di mana kinerja Indofood terbebani oleh kerugian kurs. Jadi di tahun 2022 harga tukar dolar terhadap rupiah melonjak tinggi sehingga Indofood mengalami kerugian kurs. Nah, karena di masa inflasi masyarakat itu lebih mementingkan pemenuhan kebutuhan pokoknya. Nah itu karena Indofood sendiri kan basisnya jual makanan dan minuman, dan di situ juga banyak kebutuhan pokok seperti mungkin bisa dibilang Indomie ataupun tepung terigu, minyak goreng, dan sebagainya. Nah itu dengan daya beli yang tetap stabil dari konsumen, harga saham di semester 2 Indofood itu mengalami kenaikan. Jadi faktor ekonomi sendiri sangat berpengaruh terhadap keberlangsungan suatu perusahaan. Kemudian yang selanjutnya adalah faktor sosial budaya. Indofood melakukan kegiatan ekspor ke luar negeri seperti Australia, Asia, Eropa, dan sampai juga ke Afrika. Nah, produk Indofood yang dijual di Indonesia dan diekspor, khususnya Indomie, itu memiliki cita rasa yang sama. Bisa dibilang sama dan merupakan cita rasa yang khas Indonesia. Ada rasa-rasa ya seperti mie goreng, kemudian ayam bawang dan sebagainya. Nah, hal inilah yang menjadi alasan PT Indofood tidak merubah komposisi pada produknya, karena mungkin
berkaca dari orang Indonesia yang menggemari Indomie sendiri, dan mungkin itu menjadi salah satu patokan kalau cita rasa orang Indonesia bisa dibilang makanannya banyak berbumbu dan mungkin standar rasa di Indonesia tinggi, jadi mungkin dengan mempertahankan cita rasa itu akan membuat konsumen di luar negeri menyukai produk tersebut juga. Nah, dengan cita rasa yang khas inilah mie instan Indomie sangat digemari baik di dalam maupun luar negeri. Mengingat juga masyarakat Indonesia ataupun rakyat Indonesia banyak yang pergi ataupun bekerja di luar negeri, dan dengan adanya Indomie yang memiliki cita rasa yang sama mungkin bisa sedikit mengobati rasa rindunya dari Indonesia seperti itu. Jadi faktor sosial budaya juga mempengaruhi penjualan produk suatu perusahaan seperti itu. Kemudian faktor teknologi. Jadi Indofood dalam menjaga kualitas bahan yang disajikan dalam variasi premium dapat tetap terjaga dan awet karena menggunakan teknologi retort, yakni pengemasan secara kedap dan pemanasan dengan suhu tinggi. Nah, teknologi ini memungkinkan bahan makanan menjadi aman, kualitasnya tetap terjaga, awet, dan tidak rusak selama kemasan masih dalam keadaan baik. Jadi lebih ke menjaga kualitas produknya seperti itu. Tentunya kualitas dari suatu produk, suatu perusahaan itu sangat berpengaruh terhadap persepsi masyarakat terkait dengan produk tersebut. Kemudian yang kelima adalah faktor ekologi ataupun faktor lingkungan. Jadi PT Indofood sukses makmur itu berkomitmen terhadap penerapan environment, social, and governance atau ESG yang tercermin dalam berbagai kebijakan dan program pro lingkungan. Nah, perusahaan menerapkan pengelolaan air yang efisien melalui daur ulang limbah air, pemanfaatan air hujan, dan sistem pengolahan air limbah sesuai regulasi. Kemudian Indofood juga aktif dalam kelestarian lingkungan, bekerja sama dengan masyarakat dan organisasi nirlaba untuk penanaman pohon dan konservasi hutan bakau, serta mendukung restorasi sumber daya air. Jadi mungkin dengan keterlibatan Indofood dalam menjaga lingkungan hidup, nah itu juga merupakan bisa jadi menjadi suatu promosi juga terhadap produk-produknya seperti itu. Mungkin dengan besarnya Indofood ini bisa lebih besar juga Indofood dalam menjaga lingkungan hidup di Indonesia seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah faktor legal. Jadi dalam keberhasilannya melakukan bisnis ke pasar internasional, Indofood tentu tidak lepas dengan etika bisnis internasional yang salah satunya merupakan aspek hukum, di mana di setiap produknya Indofood selalu memastikan bahwa informasi kadar nutrisi, tanggal kadaluarsa, dan informasi lainnya ditulis dengan jelas pada kemasan produk. Tentunya ini mungkin menjadi hal umum ya, di semua produk pasti harus mencantumkan hal-hal tersebut. Dan juga mungkin tentunya kalau di Indonesia sendiri
harusnya juga harus melabeli produknya dengan label halal seperti itu, dan juga lulus BPOM atau BPOM ya, Badan Penilaian Obat dan Makanan seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah kesimpulan dari analisis PESTEL terhadap PT Indofood. Nah, ini menunjukkan bahwa faktor politik, ekonomi, sosial, budaya, teknologi, ekologi, dan legalitas itu mempengaruhi kinerja perusahaan. Ketidakstabilan politik seperti pemilu dapat meningkatkan konsumsi produk FMCG yang menguntungkan Indofood. Kemudian dari sisi ekonomi, inflasi dan fluktuasi nilai tukar berdampak pada harga bahan baku, dan juga mungkin tadi berpengaruh terhadap saham ya, karena rugi terhadap kursnya. Kemudian seperti pada Indomie, budaya menunjukkan bahwa cita rasa khas Indonesia mendukung permintaan baik di dalam negeri maupun ekspor. Kemudian teknologi pengemasan retort membantu menjaga kualitas produk, sementara komitmen terhadap keberlanjutan lingkungan terlihat dari kebijakan ramah lingkungan dan pengelolaan sampah yang diterapkan perusahaan. Kemudian secara legal, Indofood mematuhi standar internasional dengan mencantumkan informasi nutrisi yang jelas pada kemasan produk untuk mendukung ekspansi pasar global. Mungkin sekian paparan dari saya. Mungkin ada salah, saya mohon maaf. Sekian dari saya. Terima kasih Ibu dosen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.